Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aima Arifah. Saya dari Pendidikan Geografi. Saya mengajar sebagai guru geografi di SMA Negeri 1 Cibung Bulang. Hari ini saya akan melakukan tag video pembelajaran di kelas 11 PSP 8 dengan tema yaitu pembelajaran persebaran fauna di Indonesia. Mari kita saksikan dari proses pembelajaran kami dari kelas 11 PSP 8. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Baik? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Sudah berdoa belum? Oke, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Silakan, ketua kelasnya siapa? Saya. Boleh, Najwa. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Bagas. Bagas kenapa? Sakit. Bagas sakit sama Ade. Sama Ade. Oke, aku absen dulu ya. Oke, semoga yang sakit hari ini diberikan kesehatan kembali. Dan kita semua diberikan kesehatan sehat walafiat. Amin. Oke, next. Kemarin kita belajar tentang bioma. Masih ingat bioma itu apa? Ada yang mau? Saya, Najwa. Silahkan, Najwa. Bioma merupakan sebuah ekosistem yang terbentuk karena adanya perbedaan antara letak geografis dan letak astronomis. Bioma sendiri terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Nah, di dalamnya ini terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan atau produsen. Oke, baik. Terima kasih untuk Najwa. Beri tepuk tangannya dong. Oke, baik. Setelah bioma, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna apa saja? Ada yang tahu? Saya mau jawab. Ya, boleh. Jadi faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna Indonesia itu ada biotik dan juga abiotik. Biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara biotik terdiri dari faktor geologi. Yang kedua faktor iklim. Yang ketiga faktor tanah atau edafik. Ya, maaf. Terus yang terakhir ada faktor fisiografis. Ya, betul. Tepuk tangan dong. Oke, bagus ya. Terima kasih buat Najwa dan buat Iki, Rizky, Su, Endar. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu lupa nih, ternyata harus memberikan kabar ke kalian bahwa kita akan melakukan pembelajaran berupa video, artikel, dan berupa nanti setiap kelompok menggambar apa yang mereka lihat. Ya. Oke, baik, ini kelasnya sebenarnya udah bersih, tapi sampahnya belum dibuang, semuanya juga masih di bawah. Yang piket hari ini siapa? Boleh Talita membuang sampahnya? Sama siapa lagi? Boleh dibantu? Nadif? Boleh. Oke, sebelum belajar, baiknya kita relakskan badan kita dulu. Jangan terlalu tegang. Sepertinya ini semuanya tegang banget. Gerakan badan kalian. Habis belajar apa tadi? MTK. Ulangan? Iya. Oke. Silakan untuk badannya rileks. Bayangkan kalian
Oke, selanjutnya kita akan speaking akan ditampilkan oleh saudara. Nah, ayo siap. Pelan-pelan aja naik pelan-pelan. 1, 2, 3. Ayam, 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 entok. Entok, 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 bebek. Ayam, bebek, entok. Entok, bebek, ayam. Ayam, bebek, entok, entokan. Gimana? Seru? Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang flora dan fauna. Nah, ada yang tahu flora dan fauna itu apa? Flora itu apa? Tumbuhan. Fauna? Hewan. Oke, kita akan mengenal flora dan fauna di Indonesia. Di Indonesia ada berapa wilayah pembagiannya? 3. Betul, wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Oke, good. Kita akan belajar tentang flora dan fauna. Ibu akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok dari 35 siswa menjadi 6 kelompok. Siap? Siap. Oke, baik. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Kemarin sudah di-share kelompoknya? Sudah. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Oke, baik anak-anak. Pembagian kelompok sudah dilakukan. Ibu akan membagi materinya. Jadi yang mendengarkan video, nanti Ibu akan tayangkan video. Yang mendengarkan video itu nanti kelompok Najma sama kelompok Dwi. Dan yang menggunakan artikel, nanti Ibu akan kasih artikel ini kelompok Rafina, Najwa, dan Alinea. Dan untuk kelompok Tiara, silakan kalian melihat videonya. Apa yang kalian lihat digambar, ya. Entah itu berupa floranya, faunanya, atau petanya, ya. Dan selanjutnya kita akan bagikan artikel terlebih dahulu sambil Ibu tayangkan videonya. Dilihat, siap-siap, dan siapkan buku catatannya masing-masing untuk meresum, ya. Oke. Di samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat. Banyak spesies mamalia tinggal di salah seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-meranti. Oke, baik. Setelah mendengarkan video, setelah menggambar dan meresum artikel, kita akan lihat hasil resume kelompok masing-masing. Oke, Ibu akan minta hasil resum dari yang mendengarkan video tadi, yaitu kelompok Najma dan kelompok Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyimpulkan video yang telah ditayangkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Pramudia. Perkenalkan, nama saya Zahwa Amanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Persebaran flora dan fauna tersebar bukan hanya di Indonesia, tapi dunia, yaitu 6 zona. Zona neartik, neotropikal, Ethiopian, paleartik, oriental, dan Australia. Fauna di Indonesia memiliki persebaran yang berbeda-beda, tergantung pada
di Indonesia terbagi menjadi 3. Di bagian barat fauna asiatis, di bagian tengah peralihan asiatis Australia, di bagian timur fauna Australia. Sekian dari kami, mohon maaf ada di luar kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya setelah resume dari video tadi yang disampaikan oleh Dwi, kita akan melihat hasil karya dan gambar oleh kelompok Tiara dan kawan-kawan. Silahkan kelompok Tiara dan kawan-kawan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Hijrati. Saya Monfir Gajim. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang peta persebaran fauna di Indonesia. Jadi fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fauna Indonesia Barat, yang kedua fauna bagian tengah, dan ketiga fauna bagian timur. Nah, di sini fauna bagian Indonesia Barat atau fauna tipe Asiatis dan fauna Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Wallace. Garis Wallace ini ditemukan oleh Alfred Russel Wallace pada tahun 1863 dan sedangkan fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan dan fauna Indonesia bagian timur atau tipe Asiatis dibatasi oleh garis Weber. Garis Weber ini ditemukan oleh Max Weber pada tahun 1919. Oke, tepuk tangan dong. Keren ya, luar biasa dari Tiara dan dari Firdi. Dari kelompok mereka itu adalah salah satu kelompok yang mengamati setiap videonya itu gambarnya ada apa aja. Ternyata mereka menggambarkan peta Indonesia beserta batas garis Hayal, yaitu batas garis Weber dan garis Wallace. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Sekian Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil resum dari artikel yang sudah Ibu bagikan. Kita akan menyaksikan dari kelompok Indonesia bagian Barat, yaitu kelompok Najwa dan kawan-kawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2. Saya Najwa Fauzia Lukis, saya Badillah, akan menjelaskan mengenai persebaran fauna di Indonesia bagian barat. Fauna Asiatis memiliki persebaran Indonesia bagian barat dengan batas Selat Makassar dan Selat Lombok. Di wilayah ini terdapat banyak hewan mamalia, diantaranya 1. Banteng dari Sumatera dan Kalimantan, 2. Banteng dari Jawa dan Kalimantan, 3. Orangutan dari Sumatera dan Kalimantan, dan yang terakhir gajah percula 2 dari Sumatera dan Jawa. Kalau dari jenis-jenisnya, fauna bagian barat itu terdapat mamalia, yaitu harimau, gajah, gajah percula 1, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, babi hutan, landak, tikus, kijang, kancil, dan kukang. Nah, untuk jenis reptil terdapat ular, buaya, kadal, bunglon, tokek, dan biawak. Nah, untuk jenis burung ada elang, jalak, merak, kutilang, burung hantu, dan unggas. Untuk jenis serangga terdapat belalang dan capung. Untuk jenis ikan terdapat ikan air tawar dan pesut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita dengarkan setelah Indonesia bagian Barat, persebaran fauna di Indonesia, maka kita akan menyaksikan fauna bagian peralihan atau fauna bagian tengah yang akan dibawakan oleh kelompok Revina dan kawan-kawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan, saya Aniski Sukendar. Saya Revina Sulaiman. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang persebaran fauna di Indonesia di bagian tengah. Fauna Indonesia bagian tengah atau Kepulauan Wallace meliputi wilayah Indonesia yakni Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Jenis-jenis fauna yang terdapat di wilayah ini bercorak peralihan. Jenis-jenis fauna yang tersebar di wilayah ini meliputi yang pertama ada mamalia, yakni anoa, dugong, tarsius, sapi, kuda, babi rusa, monyet sebar, dan monyet hitam. Baik, terima kasih penjelasannya dari kelompok Revina dan kawan-kawan. Setelah kita sudah menyaksikan, mendengarkan hasil dari Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Tengah, kita akan menyaksikan dan mendengarkan kelompok yang akan dibawakan oleh kelompok Alinea dan kawan-kawan, yaitu Indonesia bagian Timur atau disebut dengan Australis. Oke, silakan kelompok Alinea dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan persebaran fauna di Indonesia bagian timur atau Australis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Alinea Rizky Dwi Novel. Nama saya Talita. Jadi, pertama-tama saya akan menceritakan tentang penemuan garis Wallace dan juga garis Weber. Jadi, pada abad ke-19, Alfred Russel Wallace mengusulkan ide tentang garis Wallace yang merupakan suatu garis imajiner yang membagi kepulauan Indonesia ke dalam 2 daerah, yaitu daerah geografis Asia dan daerah geografis Australasia. Garis tersebut ditarik melalui Kepulauan Melayu di antara Kalimantan dan Sulawesi dan di antara Bali dan Lombok. Nah, kemudian Indonesia dibagi menjadi 3 zona berdasarkan keanekaragaman faunanya. Wilayah Indonesia bagian timur dikenal dengan zona Australis yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna di kawasan ini mirip dengan yang ada di Australia karena letaknya dekat dengan benua. Berikut ada beberapa ciri fauna yang ada di wilayah bagian timur. Yang pertama, mamalianya berukuran kecil, misalnya Tarsius, beratnya hanya 80 gram. Kemudian sedikit ikan tawar, marsupial, hewan yang berkantung ditemukan di wilayah ini. Kemudian burung berwarna cerah di wilayah ini burung itu memiliki warna bulu yang cerah. Terus tidak adanya primata, berbeda dengan fauna yang berada di wilayah barat dan tengah. Tidak ada primata di wilayah timur. Nah, adapun jenis-jenis fauna yang berada di wilayah timur, yaitu mamalianya diantaranya terdiri di atas kanguru, baladi, nokbiak, Museum layang, kuskus, dan kelelawar. Dan karakternya terdiri dari buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Amfibi berbagai jenis katak burung seperti cendrawasih, kasuarsi, kiwi, memudar, nuri, dan yang terakhir adalah raja udang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali, lengkap ya dengan pembahasan yang bagian timur. Oke, selanjutnya setelah mendengarkan dari beberapa kelompok yang sudah meresum dengan sangat baik dan luar biasa, dari mulai video, menggambar, meresum artikel, adakah dari kelompoknya yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, yaitu persebaran fauna di Indonesia? Ada? Oke, ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Materinya yaitu persebaran fauna di Indonesia dengan menggunakan peta konsep. Sebelumnya, perkenalkan, saya Resa Putri Katarina. Saya Olatundara Pensani. Saya Karastika. Saya Mutiara Samudia. Indonesia terletak pada zona oriental. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah Indonesia bagian barat atau Asiatis.
Dikatakan Asiatis karena pada wilayah ini berdekatan dengan benua Asia Tenggara. Yang kedua, ini ada fauna Indonesia atau peralihan. Dikatakan peralihan karena berada di antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Yang ketiga, ada fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Dikatakan Australis karena berdekatan dengan zona Australia. Fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Fauna mamalianya terdapat harimau, gajah, badak bercula satu, rusa, dan lain-lain. Adapun reptil yang terdapat di wilayah ini yaitu ular, buaya, biawak, dan lain-lain. Adapun burung, elang, jalak, merak, dan lain-lain. Selanjutnya ada fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Maluku. Mamalianya ada anoa, dugong, sapi, dan sardius. Reptilnya ada komodo, biawak, buaya, dan sompor. Burungnya ada dewata, maleo, raja udang, dan kakatua. Selanjutnya di fauna Indonesia bagian timur atau Australis, wilayahnya yaitu Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Untuk mamalianya ada wallaby, kanguru, noktia, dan kuskus. Untuk reptil, ular, buaya, biawak, dan kodar. Untuk burung, cendrawasih, kasuari, kiwi, mengundur, dan lurik. Sekian kesimpulan dari kami tentang persebaran fauna di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, setelah kita melakukan kelompok, terus melakukan resum, presentasi, kesimpulan, menggambar, Ibu ada gamesnya itu nanti kalian mencari tahu fauna yang ada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Nanti Ibu akan kasih fauna-faunanya. Ya, nanti kalau misalkan Ibu tunjukkan fauna ini apa, jangan dulu dijawab namanya apa, tapi angkat tangan. Nanti Ibu tunjuk siapa yang menurut Ibu itu harus maju. Nanti maju, boleh silahkan jawab ini hewan apa. Lalu kalian tempelkan dia ada di wilayah bagian barat, timur, atau tengah. Siap? Siap. Oke, siap. Mulai ya. Ibu akan tunjukkan hewan pertama adalah hewan. Oke, ini hewan apa anak-anak? Selanjutnya, hewan apa ya? Ini informasi yang masih anget-anget. Kalian bisa mengetahui nggak ya ini hewan apa? Hewan apa ini? Hewan apa ini? Boleh, Rizky, silakan. Hewan apa? Oh, ini komodo. Betul. Ada di sini. Betul. Ini ya. Ya, gimana aja? Tepuk tangan dong. Ada lagi. Hewan apa ini? Boleh, Rafina, silakan. Apa ini? Oke, go.
timur nih. Siapa ya? Gak lucu banget kalau kita gak bisa. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Masih ada 4 lagi Fauna. Coba pengetahuannya ini lebih ini ya. Lebih hewan apa ya? Hewan apa ya? Hewan apa ini? Boleh, Salita, silakan. Ada di mana? Timur. Iya, timur khusus ibu. Iya. Ada lagi. Ini hewan apa? Oke, tepuk tangan. Yang belakang siap-siap ya. Yang tadi yang depan terus nih. Oh ya. Ini hewan apa? Kakak tua. Kakak tua. Asik. Oke, kakak tua ini ada di wilayah bagian timur ya. Next, selanjutnya ada hewan apa ini? Ada di wilayah mana? Terakhir nih, terakhir. Siap-siap. Hewan apa ini? Hewan apa? Betul, ada di? Betul, yeay! Evaluasi materi sebelumnya, terus kelompok pembagian tugas sudah selesai. Ada yang ditanyakan hari ini? Tidak ada, cukup. Terima kasih, kembali lagi nanti minggu depan dengan tema yang berbeda. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disiapkan, dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang istirahat ke rumahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Claudia Bilqis dari kelas 11 BSK 8. Di sini saya akan memberikan komentar atau tanggapan saya mengenai metode pembelajaran berdiferensi. Menurut saya, dengan metode pembelajaran berdiferensi itu sangat mempermudah saya sebagai pelajar karena saya dapat belajar sesuai dengan minat, potensi diri, dan gaya belajar yang saya punya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Rizkyadi Novel ingin berkomentar mengenai pembelajaran hari ini. Belajar dengan metode diferensiasi sangat menyenangkan karena dapat menyesuaikan dengan minat dan kemampuan saya. Selain itu, belajar dengan metode ini juga dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan yang lebih merata bagi saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firgi Ajim dari kelas 11 PSP 8. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau komentar tentang mengenai metode pembelajaran diferensi. Bagi saya, metode pembelajaran diferensi memberikan saya pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aim Arifah, guru geografi SMA Negeri 1 Cibung Pulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah yang berkaitan dengan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran geografi masih rendah. Hal ini terjadi disebabkan beberapa hal, yaitu minat belajar geografinya rendah, kesiapan belajar peserta didik masih rendah, guru masih memberikan sumber belajar yang sama, dan belum terintegrasi dengan baik antara model dan media pembelajaran. Dalam penerapan praktik baik ini, adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan keaktifan belajar peserta didik pada materi persebaran fauna di Indonesia di kelas 11 PSP 8 SMA Negeri 1 Cibung Pulang. Dalam penerapan praktik baik ini, saya menghadapi tantangan, yaitu tantangan pada kelas, kemampuan guru menyusun perangkat ajar terdiferensiasi dan mampu memfasilitasi karakteristik peserta didik masih minim. Hambatan waktu yang lama, peserta didik terbiasa pasif sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk peserta didik menemukan konsep baru. Interaksi sosial dalam kelompok sering tidak sesuai dengan harapan. Pada tahap diferensiasi proses guru tidak mudah dalam memposisikan diri sebagai fasilitator, membimbing, menggali pemahaman yang lebih dalam, dan mendukung inisiatif siswa. Adapun untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan aksi. Pada aksi dalam pembelajaran ini, saya menerapkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik, sehingga mendorong peserta didik lebih baik dan semangat dalam pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning. Adapun sintaksnya yaitu yang pertama, stimulation atau simulasi pemberian rangsangan pada peserta didik. Yang kedua, problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Dan yang keempat, ada processing, pengolahan data pada setiap kelompok. Yang kelima, verification, yaitu adanya pembuktian. Dan keenam, generalization atau menarik hasil dari kesimpulan. Nah, setelah melakukan aksi, maka kita dalam pembelajaran di kelas yaitu melakukan refleksi hasil dan dampak. Peserta didik memiliki rasa tertarik dan aktif untuk belajar, merefleksikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Mereka menjadi lebih bersemangat dan aktif. Yang pertama, melakukan serangkaian kegiatan dalam kelompok seperti menganalisis artikel, membaca bahan ajar, dan menyimak video yang sudah disajikan oleh guru. Yang kedua, menggambar peta persebaran fauna di Indonesia yang dilihat oleh yang ada di video yang sudah disajikan oleh guru. Nah, yang ketiga, menyimpulkan dengan kegiatan membuat mapping. Dan keempat, berargumentasi dan mulai percaya diri dengan pertanyaan dan memberikan tanggapan atas jawaban peserta didik lainnya. Setelah melakukan refleksi hasil dan dampak, maka ada pun produk yang dihasilkan oleh para peserta didik, yaitu mereka membuat hasil mapping dan kanva dari materi persebaran fauna di Indonesia. Adapun menggambar dari peta persebaran Indonesia,
Dan setelah adanya produk, maka kami menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan diferensiasi dan metode STAR itu lebih efektif, lebih inovatif, kreatif, dan anak-anak semakin bersemangat. Adapun dokumentasi yang kita lakukan dalam pembelajaran, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.